Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Dr. Grace yang berjaga pada malam hari ini. Di sini saya akan memimpin persalinan normal. Di sini saya telah mendengar dan juga melihat adanya tanda-tanda persalinan kala 2, yaitu Ibu merasa adanya dorongan kuat penggerak, Ibu merasa regangan yang semakin meningkat pada rektum dan juga vagina, perineum tampak menonjol dan vulva dan sekitar ani membuka. Lalu selanjutnya saya akan memastikan kelengkapan alat pertolongan persalinan termasuk dengan mematahkan ampul oksitosin dan memasukkan alat suntik sekali pakai 2,5 ml ke dalam wadah vacuum set. Lalu selanjutnya saya akan memakaikan celamek plastik. Lalu selanjutnya saya akan memastikan dengan tidak memakai perhiasan dan saya akan melakukan cuci tangan dengan sabun dengan menggunakan air mengalir. Lalu selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan DTT pada tangan kanan yang akan digunakan untuk pemeriksaan dalam. Lalu selanjutnya saya akan mengambil alat suntik dengan tangan yang sudah bersarung tangan dan isi dengan oksitosin dan letakkan kembali ke dalam wadah vacuum set. Lalu selanjutnya saya akan membersihkan vulva dan perineum dengan kapas basah dengan gerakan vulva ke perineum. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan dalam dengan memastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Baik, di sini saya mendapatkan serviks sudah terbuka dan terasa tebalnya kepala bayi. Lalu selanjutnya saya akan mencelupkan tangan kanan yang bersarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5% dan membuka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan berendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa denyut jantung janin setelah kontraksi uterus selesai dan memastikan BJJ dalam batas normal yaitu 120 sampai 160 kali per menit. Ibu sudah dalam keadaan pembukaan yang sudah lengkap dan keadaan janin ibu baik ya. Nanti kalau seandainya ibu ingin melahirkan, biasa ibu untuk memberitahu saya dan ibu bisa melakukan gerakan meneran. Lalu saya akan meminta keluarga ibu untuk menyiapkan posisi ibu untuk meneran pada saat his dan bantu ibu dalam posisi setengah duduk dan pastikan ibu merasa nyaman. Lalu selanjutnya saya akan melakukan pimpinan meneran saat ibu mempunyai dorongan yang kuat untuk meneran. Lalu saya akan menganjurkan ibu untuk berjalan, berjongkok atau mengambil posisi nyaman jika ibu belum merasa adanya dorongan untuk meneran dalam 1 jam ini. Selanjutnya saya akan meletakkan handuk bersih untuk mengeringkan bayi di atas perut ibu. Lalu jika kepala bayi sudah membuka vulva dengan diameter 5 sampai 6 cm dan saya akan meletakkan kain bersih yang dilipat sepertiga bagian pada area bokong bawah ibu. Lalu saya akan membuka tutung vacuum set untuk memperhatikan kembali kelengkapan alat dan juga bahan. Oke, baik, sudah lengkap. Lalu selanjutnya saya akan memakai sarung tangan DTT pada kedua tangan. Saya telah memasang sarung tangan DTT pada kedua tangan. Lalu pada saat kepala janin terlihat pada vulva dengan diameter 5-6 cm, saya akan memasangkan handuk bersih untuk mengeringkan janin pada perut ibu. Selanjutnya saya akan memeriksa adanya lilitan tali pusar pada leher janin dan menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Lalu setelah kepala melakukan putaran paksi luar, saya akan memegang kepala secara biparetal dan saya akan menganjurkan ibu untuk meneran saat kontraksi. Silakan ibu untuk meneran dan dengan lembut gerakan kepala ke bawah ke arah distal hingga bahu depan muncul di bagian bawah arkus pubis dan kemudian gerakan ke atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, saya akan geser tangan kanan bawah ke area perineum ibu untuk menyangga kepala dan dengan siku
sebelah bawah. Gunakan tangan atasnya untuk meluruskan dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri saya akan menyusuri punggung ke arah bokong untuk tungkai bawah janin dan memegang tungkai bawah. Lalu setelah bayi lahir, saya akan melakukan penilaian selintas apakah bayi menangis kuat atau bernapas tanpa kesulitan dan apakah bayi bergerak aktif. Lalu selanjutnya saya akan mengeringkan tubuh bayi mulai dari area muka, kepala dan juga badan dan tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa membersihkan serviks. Lalu saya akan ganti handuk basah dengan handuk atau kain kering dan membiarkan bayi di atas perut bayi. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa kembali uterus untuk memastikan tidak ada lagi bayi dalam uterus. Selanjutnya saya akan memberitahu ibu bahwa ia akan disuntikkan oksitosin agar uterus berkontraksi dengan baik. Ibu, di sini saya akan menyuntikkan oksitosin ya Bu ya. Baik, selanjutnya dalam waktu 1 menit setelah bayi lahir, saya akan menyuntikkan oksitosin 10 unit secara intramuskular di area 1/3 paha atas bagian distal lateral. Lalu setelah 2 menit pasca mulai persalinan, saya akan jepit tali pusar dengan menggunakan klem 3 cm dari pusat perut bayi. Lalu selanjutnya saya akan mendorong isi tali pusat ke arah atas distal ibu dan jepit kembali ke tali pusat pada 2 cm distal di klem pertama. Tangan saya akan memegang tali pusat yang telah dijepit dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Lalu selanjutnya saya akan mengikat tali pusat dengan benang DTT atau steril pada satu sisi, kemudian melingkari kembali dengan benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Selanjutnya saya akan menyelimuti ibu dan juga bayi dengan kain hangat. Lalu saya akan memasangkan topi pada bayi. Selanjutnya saya akan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu dan di tepi atas epifis untuk mendeteksi. Tangan lainnya akan menegangkan tali pusat. Lalu setelah uterus berkontraksi, saya akan menegangkan tali pusat dengan tangan kanan, sementara tangan kiri akan menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, saya akan menghentikan penegangan tali pusat dan menunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan mengulangi prosedur. Dan saya akan melakukan penegangan dan juga dorongan dorsokranial hingga plasenta terlepas dan minta ibu untuk menerang sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai, kemudian ke arah atas, kemudian ke poros jalan lahir. Setelah plasenta tampak pada vulvula, saya akan teruskan melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila perlu, pegang plasenta dengan menggunakan kedua tangan dan melakukan putaran searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robekan selaput ataupun ketuban. Segera setelah plasenta lahir, saya akan melakukan pemijatan pada area fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik. Lalu selanjutnya saya akan periksa bagian maternal pada bagian fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan bahwa seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap dan masuk ke dalam kantong plastik yang tersisa.
Lalu selanjutnya saya akan melakukan evaluasi kemungkinan laserasi pada bagian vaginal dan juga perineum, dan melakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan pendarahan. Dan saya akan memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi pendarahan per vagina, dan membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit dengan kulit dada ibu paling sedikit 1 jam. Dan setelah 1 jam saya akan melakukan penimbangan dan juga pengukuran berat badan, beri tetes mata, antibiotik, profilaksi, dan vitamin K1 mg intramuskular di paha kiri anterolateral. Dan setelah 1 jam pemberian vitamin K, saya akan memberikan suntikan imunisasi hepatitis B di paha kanan anterolateral. Dan saya akan melanjutkan pemantauan kontraksi dan pencegahan pendarahan per vagina, dan menganjurkan ibu atau keluarga untuk cara melakukan massage uterus dan menilai kontraksi. Lalu selanjutnya saya akan melakukan evaluasi dan juga estimasi jumlah kehilangan darah ibu. Di sini untuk jumlah kehilangan darah ibu itu sekitar 200 ml, dan ini masih dalam jangka ukuran yang normal untuk persalinan normal ya Bu ya. Lalu selanjutnya saya akan memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca persalinan, dan setiap 30 menit selama jam kedua pasca persalinan. Dan saya akan memastikan bayi untuk memastikan bahwa bayi bernapas dengan baik. Di sini saya mendapatkan bayinya tetap bernafas dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan meletakkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5 untuk dekontaminasi 10 menit, dan cuci tangan dan bilas peralatan setelah dekontaminasi. Selanjutnya saya akan buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah yang sesuai, dan membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Membersihkan sisa cairan ketuban, lendir, dan darah, bantu ibu untuk memakai pakaian bersih dan kering, dan memastikan ibu merasa nyaman dan beritahu keluarga untuk membantu apabila ibu ingin minum. Lalu selanjutnya saya akan dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5% dan membersihkan sarung tangan di dalam larutan klorin 0,5%, melepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik dan merendamnya dalam larutan klorin 0,5%. Lalu selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir dan melengkapi fotograf.